Unjuk rasa penolakan pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang belakangan menjadi perhatian publik seakan menjadi pemantik melihat jejak-jejak konflik agraria yang belum terselesaikan di Indonesia. Konflik semacam ini rentan meletup dan berkepanjangan karena terkait harkat hidup dan peradaban warga setempat. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria KPA, selama 3 tahun terakhir jumlah konflik agraria pada 2020 sebanyak 241 kasus, 2021 sebanyak 207 kasus, dan naik menjadi 212 kasus di tahun 2022. Selama 2022, angka konflik agraria tertinggi berasal dari sektor perkebunan sebanyak 99 kasus, infrastruktur 32, properti 26, pertambangan 21, kehutanan 20, fasilitas militer 6 kasus, pertanian agrobisnis 4, serta pesisir dan pulau-pulau kecil 4 kasus. Adapun konflik agraria yang baru-baru ini muncul dari rencana pembangunan properti terjadi di kawasan Dago Elos, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Kepemilikan wilayah itu dipertentangkan di antara keluarga keturunan Belanda yang disebut keluarga Muller dengan warga yang kini bermukim di sana. Pihak Muller dan PT Dago Inti Graha mengajukan klaim kepemilikan lahan dengan melayangkan gugatan pada 2016 dan memenangkan gugatan pada 2017 di Pengadilan Negeri Bandung. Atas putusan ini, warga mengajukan banding tetapi ditolak PN Bandung, hingga akhirnya warga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 2018. Setelah MA memenangkan warga, pihak Muller mengajukan peninjauan kembali. Hasilnya, keluarga Muller diprioritaskan mendapat hak atas tanah dan 300 warga Dago Elos dianggap melawan hukum. Kemudian warga melaporkan dugaan pidana pemalsuan dokumen oleh pihak keluarga Muller dan PT Dago Inti Graha ke Polrestabes Bandung. Laporan ini tidak ditindaklanjuti secara proporsional dan memicu kemarahan warga. Warga yang kecewa melakukan aksi bakar ban dan menutup jalan Insinyur Haji Juanda Senin 14 Agustus malam dan memicu bentrokan antara warga dan polisi. Malam harinya warga pun resah dan takut seusai mendapat tindakan represif dari petugas kepolisian yang berupaya membubarkan warga. Terjadi juga pendobrakan rumah hingga penyemprotan gas air mata yang membuat kondisi permukiman penduduk di bagian utara Bandung ini menjadi mencekam. Kericuhan di Dago Elos menambah panjang deretan konflik agraria di Jawa Barat yang pada 2022 tercatat memiliki angka tertinggi. Pada 2022, konflik agraria di Jawa Barat sebanyak 25 kasus, selanjutnya Sumatera Utara 22 kasus, Jawa Timur 13, Kalimantan Barat 13 kasus, dan Sulawesi Selatan 12 kasus. Adapun luasan wilayah yang terdampak konflik agraria mencapai 1,03 juta hektar dan melibatkan 346.000 keluarga di 33 provinsi. Selain itu, konflik agraria juga berdampak pada munculnya 497 kasus kriminalisasi. Kriminalisasi yang berpangkal dari konflik agraria salah satunya terjadi di antara warga Nagari Ayagadang, Pasaman Barat, Sumatera Barat dengan perusahaan sawit PT Anam Koto yang berlangsung bertahun-tahun. Setidaknya 21 orang menjadi korban kriminalisasi dan 5 orang divonis bersalah dengan tuduhan penyerobotan lahan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Atas kriminalisasi ini, Senin 31 Juli 2023, ribuan warga dari Nagari Ayagadang bersama Aliansi BEM Sumatera Barat menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Barat. Massa menuntut penyelesaian konflik agraria dengan perusahaan sawit PT Anam Koto dan menghentikan kriminalisasi terhadap warga yang mengelola kebunnya sendiri. Mereka menuntut janji pemerintah tentang pengusulan tanah reforma agraria dan meminta perusahaan menyerahkan 500 hektar tanah. Terkait penyelesaian konflik agraria, Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR BPN RB Agus Wijayanto dalam artikel di Kompas ID 9 Januari 2023 mengakui konflik agraria terus terjadi karena sampai sekarang masih terdapat ketimpangan penguasaan tanah. Dirinya juga mengakui penyelesaian konflik agraria sulit karena masalahnya kompleks dari spektrum sosial, politik, hukum hingga keamanan. Konflik tetap bisa diselesaikan dengan regulasi yang disinkronkan dari kementerian atau lembaga dan pihak terkait untuk implementasi di lapangan. Kompleksitas konflik agraria yang membuat upaya penyelesaian berlarut-larut bahkan rentan menjadi perseteruan yang berujung kekerasan. Salah satunya terjadi di antara warga dengan perusahaan sawit PT Fajar Pematang Indah Lestari atau FPIL di Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Muara Jambi, Jambi.
Konflik klaim pemilikan lahan tak berkesudahan yang terjadi sejak 1998 berbuntut ricuh pada Kamis 20 Juli 2023. Pemantik kericuhan yaitu 5 warga dituduh melakukan pencurian sawit. Warga pun merespons dengan melakukan aksi pemblokiran jalan menuju perusahaan sawit. Lalu PT FPIL bersama ratusan aparat kepolisian melakukan tindakan represif terhadap warga yang melakukan pemblokiran jalan selama 2 minggu. Polisi pun membubarkan massa. Upaya ini berlangsung tegang dan ricuh sebab warga enggan meninggalkan lokasi. Saat itu setidaknya 27 warga ditangkap polisi. Guru Besar Hukum Agraria Universitas Brawijaya sekaligus Hakim Konstitusi 2008 hingga 2013 Ahmad Sodiki memandang konflik agraria telah terjadi sejak masa kolonial. Permasalahan utama masih terjadinya konflik agraria ini adalah ketiadaan keadilan sosial bagi masyarakat. Petani dan masyarakat adat pun menjadi pihak yang paling menderita dalam konflik agraria ini. Negara masih merendahkan hukum adat. Dirinya menegaskan bahwa persoalan konflik agraria baru bisa diselesaikan apabila pemerintah memiliki kemauan politik yang kuat dalam menjalankan amanat konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2. Pasal tersebut mengatur agar negara harus mengakui dan menghormati masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya yang dituangkan dalam undang-undang.